Oke nak, sebelumnya kita sudah bahas tentang metode Gauss. Kali ini kita akan bahas tentang yang namanya metode Gauss-Jordan. Ya, metode Gauss-Jordan ini adalah salah satu cara untuk mempermudah metode Gauss. Jadi dikembangkan lagi dia metode Gauss-Jordan untuk mengerjakan SPLTV, gitu ya. Oke, yang SPLTV dari bentuk umum kita mulai. Ya, yang mana bentuk umumnya A1X ditambah dengan B1 ini ditambah C1Z ini sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ini sama dengan D2. A3X ditambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Jadi cara yang di metode Gauss itu hampir sama dengan metode Gauss-Jordan, gitu ya. Jadi pertama sekali ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk matriks, kolom pertama itu koefisien X-nya nah. Berarti A1, A2, di sini A3, baru B1, B2, B3, C1, C2, C3, baru kita kasih sebagai pemisah antara koefisien dengan hasil, yaitu siapa nak? D1, D2, D3. Ya, setelah sudah kita buat ke dalam bentuk matriks, maka yang dimaksud metode Gauss-Jordan ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini nak, ini nanti harus kita ubah bentuknya menjadi diagonal utamanya semua harus angka 1. Selain dari diagonal utama, selain semuanya angka 0. Jadi di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalaulah misalnya Bapak buat hasilnya adalah di sini si A, ini B, ini si C, gitu ya. Maka kesimpulannya nah, yang pertama ini kan tadi kolom si X, berarti X tambah 0Y tambah 0Z sama dengan A. Berarti kesimpulannya dari sini boleh langsung Bapak katakan X sama dengan A, ya, Y sama dengan ini si Y sama dengan B, dari sini Z itu sama dengan C. Nah, ini dia bentuknya. Jadi apa beda antara metode Gauss dengan metode Gauss-Jordan? Kalau metode Gauss itu diagonal utama 1, baru elemen yang di bawah diagonal utama itu 0. Di atas ini bebas angkanya. Tetapi kalau metode Gauss-Jordan diagonal utama 1, selainnya itu harus angka 0. Ya, bahkan nanti kita dapatlah X-nya ini, Y-nya si B, Z-nya si C. Ya, oke. Untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal. Ya, di sini ada Bapak satu contoh. Jika X, Y, Z merupakan solusi dari SPLTV. Di sini ada 3 persamaan. Yang ditanya adalah X kali Y kali Z. Berarti pertama sekali nah ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks, gitu ya. Oke, jadi kalau ini kita ubah, ya, kolom pertama berarti koefisien X-nya nah 2, 1, 3. Berarti 2, 1, 3. Di kolom kedua negatif 1, 3, min 3. Negatif 1, 3, negatif 3. 1, 1, 2. 1, 1, 2, ya. Oke, hasilnya siapa nak? 5, 0, 10. 5, 0, 10. Oke, caranya hampir sama dengan metode Gauss nah. Jadi pertama sekali ini harus kita buat menjadi 1. Tapi lihat pertama sekali koefisien si X ada nggak yang 1? Ada di baris kedua. Berarti bisa aja Bapak buat seperti ini nah. Ya, baris pertama kita tukar menjadi baris kedua, atau baris kedua kita tukar menjadi baris pertama. Boleh ya? Oke, sehingga kita tukar baris pertama semuanya kita pilih, baris kedua semuanya kita pindah menjadi baris pertama. Berarti jadi 1, 3, 1, 0. Baris pertama jadi kedua. Berarti 2, min 1, 1, 5. Baris ketiganya tetap 3, min 3, 2, 10. Nah ini. Ya, setelah sudah 1,
Ya, setelah di sini sudah 1 nak, maka ini harus 0, ini juga harus 0. Ya, membuat 0-nya kita lihat ke baris pertama. Contohnya, ini 2 ini pada baris kedua. Supaya ini 0, berarti ini harus minus 2. Berarti supaya minus 2 kali minus 2, berarti ini dikurang 2 kali baris pertama. Ya, si 3 ini baris ketiga dikurang 3 kali baris pertama, karena 3 kali 1 3, 3 kurang 3 0. Sehingga ya matriks barunya jadi seperti ini dia. Ya, baris pertama tetap 1 3 1 0. Baris kedua kurang 2 kali baris pertama. Baris kedua pertama siapa? 2 kurang 2 kali 1, berarti jadi 0. Berikutnya minus 1 kurang 2 kali 3, berarti minus 1 kurang 6 minus 7. 1 kurang 2 kali 1, berarti minus 1. 5 kurang 2 kali 0, berarti tetap dia 5 nak. Yang di bawah baris ketiga kurang 3 kali baris pertama. 3 kurang 3 kali 1 0. Negatif 3 kurang 3 kali 3, berarti negatif 3 kurang 9 negatif 2 12. 2 kurang 3 kali 1 berapa nak? Minus 1. 10 kurang 3 kali 0 berarti tetap 10. Ya, oke. Berikutnya ya. Berikutnya nak, boleh aja ini harus 0 ya. Atau ini juga harus 1. Terserah mana duluan ya. Contohnya ini Bapak buat duluan supaya menjadi 1. Maka baris kedua itu harus kita kalikan dengan negatif 1/7 kali baris kedua. Ya, maka ini kita ubah hasilnya menjadi ya ini nak 1 3 1 0. Ya, ini semua baris kedua kita kalikan negatif 1/7. Negatif 1/7 kali 0 tetap 0. Negatif 1/7 kali negatif 7 itu 1. Negatif 1/7 kali negatif 1 berapa nak? Itu 1/7. Negatif 1/7 kali 5 berarti negatif 5/7. Berarti baris ketiganya tetap ya min 1 10. Oke. Berikutnya nak, langkah selanjutnya ini harus kita nolkan. Nah, jadi ini pada baris ketiga. Boleh aja Bapak buat ditambah 12 baris kedua. Karena minus 12 tambah 12 kali 1 itu 0 ya. Berarti ini boleh Bapak lanjutkan. Ya, yang baris pertamanya kita buat tetap nah. Ya, baris pertamanya 1 3 1 0. Baris keduanya juga tetap 1/7 minus 5/7. Baris ketiganya yang mau kita ubah. Baris ketiga tambah 12 baris kedua. 0 tambah 12 kali 0 berarti tetap 0. Negatif 12 tambah 12 kali 1 berarti di sini juga tetap 0. Negatif 1 tambah 12 kali 1/7 berarti negatif 1 tambah 12/7 berapa nak? Hasilnya nanti jadi 5/7. Berikutnya 10 tambah 12 kali min 5/7 berarti 10 dikurang 60/7. 10 itu 70/7 dikurang 60/7 berapa nak? 10/7. Ya, setelah sudah seperti ini nak, yang mana lagi yang mau kita ubah? Yang mau kita ubah adalah ini kita jadikan menjadi 1. Membuatnya jadi 1 berarti kalikan aja dia nak. Balikan berarti dikali dengan 7/5 baris ketiga. Jadi semua baris ketiga kita kalikan dengan 7/5. Oke, kita lanjut nak. Baris pertamanya berarti masih tetap. Ya, baris pertamanya siapa di situ? Di situ 1 3 1 0. Ya, baris keduanya tetap nak 0 1 1/7. Di sini negatif 5/7. Baris ketiganya semua kali 7/5. 7/5 kali 0 tetap 0. 7/5 kali 0 tetap 0 nak. 7/5 kali 5/7 itu 1. 7/5 kali 10/7. 7-nya habis, 10 bagi 5 berapa? 2 ya. Iya. Oke, setelah ini nak, oke, inilah yang namanya masih apa? Metode Gauss. Ya, metode Gauss-Jordan itu tadi di atas dari 1 juga harus 0. Ya, oke.
boleh pertama kita buat ini si 3-nya harus 0. Si 3 itu terletak pada baris pertama, berarti ini harus min 3 nak. Berarti minus 3 dikali dengan baris kedua. Berarti ini boleh Bapak buat menjadi ya. Yang ini nak, baris pertama kurang 3 kali baris kedua. 1 dikurang 3 kali 0. Berarti tetap 1. 3 kurang 3 kali 1 dia jadi 0. 1 kurang 3 kali 1/7. Berarti 1 dikurang 3/7. Berapa nak? Berarti di sini jadi 4/7. Gitu ya. Berikutnya 0 kurang 3 kali min 5/7. Berarti jadi posisi berapa nak? Berarti jadi 15/7. Oke. Baris keduanya tetap 0, 1, 1/7 minus 5/7. Baris ketiganya 0, 0, 1, 2. Gitu ya. Oke, berikutnya nah, ya yang mau kita ubah itu siapa lagi? Di sini yang akan mau kita ubah adalah ini kita jadikan menjadi 0. Ya, membuat 0-nya bagaimana? 1/7 itu baris kedua, ini harus min 1/7. Berarti dikurang 1/7 dari baris ketiga. Boleh ya? Maka baris pertamanya tetap ya, baris pertamanya kita buat tetap. Siapa itu? 1, 0, 4/7. 4/7 ini 15/7. Baris kedua kurang 1/7 baris ketiga. 0 kurang 1/7 kali 0 berarti tetap 0 ya. 1 kurang 1/7 kali 0 tetap 1. 1/7 kurang 1/7 kali 1 berarti ini jadi 0 ya. Negatif 5/7 dikurang 1/7 kali 2 berarti min 5/7 dikurang 2/7 min 7/7 berapa nak? Min 1. Berarti baris ketiganya tetap 0, 0, 1, 2 gitu ya. Oke, setelah sudah dapat seperti ini, yang mana lagi yang mau kita kerjakan nak? Berarti yang belum siapa? Berarti ini tinggal kita nolkan. Ya, menolkan ini baris keberapa? Baris pertama ini kita buat jadi minus 4/7. Berarti dikurang 4/7 kita kalikan dengan baris ketiga. Ya, maka hasilnya nak jadi berubah. Ya, ini nanti boleh kita buat menjadi, lihat ya, baris pertama kurang 4/7 B3. 1 kurang 4/7 kali 0 berarti tetap 1. 0 dikurang 4/7 kali 0 tetap 0, ya kan? 4/7 kurang 4/7 kali 1 berapa nak? Jadi 0 juga. Berikutnya 15/7 dikurang 4/7 kali 2 berarti 15/7 dikurang 8/7 nak? 7/7 berapa? 1 ya. Baris keduanya tetap 0, 1, 0 min 1. Di sini 0, 0, 1, 2. Nah, bentuknya sudah memenuhi pada konsep metode Gauss-Jordan, di mana diagonal utamanya 1, selainnya adalah 0. Maka kesimpulan dari yang sudah Bapak buat barusan, kita dapatlah nah, nilai X sama dengan berapa? 1, sedangkan nilai Y sama dengan berapa? Minus 1, sedangkan Z-nya sama dengan 2. Nah, setelah dapat nilai setiap variabel, maka yang kita cari itu nilai siapa nak? Yang kita cari X dikali Y dikali Z, gitu ya. Sehingga tinggal kita masukkan X-nya 1, Y-nya min 1, Z-nya 2. Kita kalikan berapa? 1 kali min 1 kali 2, hasilnya negatif 2. Ya, jadi inilah yang namanya metode Gauss-Jordan. Jadi nak caranya bisa aja berbeda dengan yang Bapak buat, tapi jawabannya harus sama, gitu ya. Pokoknya intinya bagaimana caramu untuk membuat diagonal utamanya harus 1, selainnya harus 0. Gitu dia. Jadi sebenarnya metode Gauss dengan Gauss-Jordan hampir sama. Ya, caranya hampir sama, gitu. Jadi ya ini aja dulu yang mau kita pelajari hari ini. Ya, silahkan dipelajari nak dan disalin kecatatannya. Jika misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan sama Bapak lewat WA. Sampai di sini Bapak-bapak sapa, selamat